Chapter 1 Part 2. Tubuhnya hampir jatuh, tapi ia berhasil menahan diri. Nafasnya semakin kacau. "Please." Suaranya pecah. "Aku tidak akan bilang siapa-siapa." Pria itu berhenti. Jarak mereka sekarang hanya beberapa langkah, cukup dekat untuk melihat detail kecil yang sebelumnya tak terlihat. Tetesan air di rambut hitamnya, noda darah di lehernya, dan cincin hitam di jarinya. Cincin dengan simbol aneh. Gelap, seperti menelan cahaya di sekitarnya. Hikari menahan napas. Pria itu akhirnya bicara. Sudah terlambat. Suaranya rendah, tenang, tanpa emosi. Dan entah kenapa, itu lebih menakutkan dari teriakan. Hikari menggeleng cepat, mengejakku. "Aku bersumpah, aku tidak akan." Kalimatnya terhenti saat pria itu melangkah lebih dekat. Sekarang, mereka hanya terpisah beberapa inci. Ia bisa merasakan kehadirannya. Dingin, menekan, mengerikan. Pria itu mengangkat tangannya. Refleks Hikari memejamkan mata. Ini dia, akhirnya. Namun yang ia rasakan bukan rasa sakit, sebuah sentuhan hangat. Jari pria itu menyentuh dagunya, mengangkat wajahnya perlahan. Hikari membuka mata dengan ragu. Dan sekali lagi, ia terjebak dalam tatapan itu. Mata gelap yang tidak seharusnya dimiliki manusia. "Menarik," gumam pria itu pelan. Hikari tidak mengerti. Tidak ada yang masuk akal malam ini. Biasanya. Lanjutnya, suaranya hampir seperti bisikan di tengah hujan. Mereka langsung pingsan. Hikari menelan ludah. "Aku." Dan kamu masih berdiri. Bukan pujian, lebih seperti penilaian. Seperti ia sedang dilihat sebagai sesuatu, bukan seseorang. Jantung Hikari berdetak semakin cepat. "Apa yang akan kamu lakukan?" Tanyanya akhirnya, meski ia takut dengan jawabannya. Pria itu menatapnya beberapa detik. Diam. Lalu, senyum tipis muncul di bibirnya. Dan itu jauh lebih mengerikan dari ekspresi kosong sebelumnya. Ada dua pilihan. Hikari merasa dunia kembali berputar. Tapi kali ini lebih cepat, lebih gelap. "Pertama," katanya pelan, tangannya masih di dagu Hikari, membuatnya tidak bisa berpaling. "Aku menghapusmu dari malam ini." Nafas Hikari berhenti. Ia semua tidak perlu menjelaskan apa artinya. Ia tahu, pilihan kedua terasa seperti jurang yang lebih dalam. Dan yang kedua, suaranya hampir tidak terdengar. Pria itu mendekat, sangat dekat. Cukup dekat hingga Hikari bisa merasakan nafasnya di kulitnya. "Menjadi milikku." Hikari membeku. Apa? Ia pasti salah dengar. Ini tidak masuk akal. Tidak ada yang masuk akal sejak tadi. "Apa maksudmu menikah denganku?" Hiening. Hujan masih turun, tapi dunia terasa sunyi. Hikari menatapnya, mencoba mencari tanda bahwa ini lelucon. Tidak ada. Wajah pria itu tetap tenang, serius. Seolah ia baru saja menawarkan sesuatu yang biasa. "Apa kamu gila?" Hikari akhirnya berkata. Suaranya gemetar antara takut dan tidak percaya. Pria itu tidak tersinggung. Ia hanya menatap jawabanmu. Tidak ada waktu. Hikari menoleh ke samping, ke arah tubuh yang masih tergeletak di tanah. Darah yang semakin menyebar. Realita yang terlalu nyata. Ini bukan mimpi. Ini bukan film. Ini hidupnya. Dan hidupnya sedang berada di ujung pisau. Matanya kembali ke pria itu, ke Renji Kanata, meski ia belum tahu namanya. Ke pria yang bisa mengakhiri semuanya dalam 1 detik. Air mata mulai menggenang. Ia tidak ingin mati. Belum. Tidak seperti ini. Tangannya mengepal. Tubuhnya gemetar. Dan akhirnya, suara itu terasa asing di telinganya sendiri. "Aku pilih." Pria itu menunggu. Tidak bergerak. Tidak tergesa. Seolah ia sudah tahu jawabannya.